Oke, selamat malam teman-teman. Sudah 21 orang yang bergabung. Suara terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Kita tunggu sampai jam 7.35, 1 menit lagi. Kalau ada yang gabung lagi ya kita mulai saja gitu ya. Sambil coba teman-teman mengingatkan teman-teman yang lain, karena ini baru 23 orang sama saya berarti 22. Saya baru setengah gitu yang hadir ya. Walaupun memang tidak lengkap ya, mau nggak mau kita mulai saja. Baik, sudah lewat 2 menit. Sudah 32 orang, 33 lumayan. Sudah hampir banyak yang bergabung. Teman-teman, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan kuliah jaringan komputer seperti yang sudah saya janjikan pekan lalu. Bahwasanya kita akan kupas masing-masing layernya gitu ya. Malam ini kita kupas 3 layer di OC saja. Itu layer 1, 2, dan 3. Pekan depan rencananya kalau sesuai RPS, 2 pertemuan ke depan itu, pertemuan ke-5 dan ke-6 adalah membahas tentang IP addressing. Tapi kemarin ya, sudah saya ingatkan bahwasanya kita UTS-nya di pekan ke-7. Saya khawatir kalau di UTS ada mata kuliah, malah nanti teman-teman bebannya menjadi agak sedikit lebih berat, sehingga keputusan kemarin dari tim teaching, saya, Pak Cahyo, dan Pak Ilham, kita padatkan di mata kuliah, kita padatkan di
capaian pembelajaran atau mata ajar IP addressing yang tadinya di pertemuan 5-6 menjadi di pertemuan 5 saja, nanti di pertemuan 6 melanjutkan materi selanjutnya, baru di pertemuan ke-7 teman-teman ujian tengah semester, seperti itu. Jadi di mata kuliah jaringan komputer di pekan ke-7 di kelas saya tidak ada kuliah, langsung UTS saja. Setelah UTS ya sudah selesai, di pekan 8 kita masuk kuliah seperti biasa lagi. Oke. Saya akan siapkan presensi untuk teman-teman. Ditunggu sebentar menggunakan SSO ya. SSO atau Pocket ya. Baik. Silakan teman-teman melakukan presensi sesuai dengan QR code yang sudah ada di layar. Silakan. Baik, baru 4 orang dari 38. 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan itu terlebih dahulu. Baru 13, nggak nambah-nambah. Baik, yang di sini sudah absen menggunakan Pocket adalah Raffi Farhan, Ahmad Syafrial, Dan Yohanes Francesco Silayan, Alfa Rido, Dewa Ayu Putu, Delia Yasmin, Ahmad Agung Zerfi, Nurma Yunitasari, Denis Nathanael, Destri, Latisha, Ezra Ismail Faruqi. Misalnya belum, silakan segera sensi ya. Baik, 16, nambah 3 orang lagi, 17. Kan yang hadir di Google Meet ini ada 40 orang. 39, 38. Izin bertanya, Ya, silakan. Pak, kalau saya belum divalidasi, kalau saya pakai QR barcode ini masuk nggak ya, Pak? Masuk, masuk. Masuk. Terima kasih ya, Pak. Ya, harusnya masuk sih. Nanti kita lihat deh. Oke. Jangan lupa kameranya dinyalakan ya. Izin pindah device ya, silahkan. Jangan lupa kameranya dinyalakan karena nanti itu juga pakai alternatif lain gitu selain apa namanya, pakai Siakat ya. Saya pakai Google Meet Attendance. Nah, Google Meet Attendance ini kalau teman-teman nggak nyalain kamera, nggak ke-record. Gitu. Oke. Apa ini? Platin. Ya, itu dinyalain aja kameranya supaya nanti saya bisa itu ya. Silakan pakai Google Meet Attendance. Oke, baik. Kita lanjutkan teman-teman. Saya kira waktu presentasi sudah habis. Silakan aja dinyalakan kameranya. Ini outline pertemuan kita malam ini teman-teman, yaitu
Physical layer, data link layer, dan network layer ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 layer yang akan kita bahas. Dimulai dari layer 1 ya. Kalau kemarin saya jelasin sedikit-sedikit itu dari layer 7 sampai layer 1. Nah, ini kita bedahnya dari paling bawah gitu ya. Dari layer 1, 2, 3, baru nanti naik ke atas. Di sela-selanya kita belajar IP addressing pekan depan ya. Baik, ini layer yang pertama akan kita bahas, physical layer. Apa itu physical layer? Physical layer fungsinya ada 4. Yang pertama adalah media transmisi jaringan secara fisik melalui kabel jaringan atau wired maupun nirkabel atau wireless gitu ya. Sesuai dengan tugas teman-teman 2 pekan yang lalu. Kemudian mendefinisikan fungsi dan prosedur agar transmisi data bisa terjadi. Yang ketiga, melakukan konversi bit-bit frame data link. Yang keempat, berhubungan dengan karakteristik dari media transmisinya. Nah, ini fungsi dari physical layer atau layer yang pertama. Kemudian, prinsipnya ini sudah saya jelasin pekan lalu, tapi kita ulang sedikit aja. Jadi, fungsinya yang pertama adalah untuk mentransmisikan data. Bagaimana cara mentransmisikannya? Seperti yang ada di gambar itu. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa baca, bisa. Menurut saya juga gambarnya sudah sangat jelas gitu ya. Apa yang terjadi di sana prosesnya dalam mentransmisikan sebuah data. Dimulai dari input sinyal lewat sumbernya atau source, lewat transmitter atau TX ya, kalau kalian belajar embedded udah sangat familiar dengan TX dan RX, yaitu transmitter dan receiver. Kemudian di tengah-tengahnya ada transmission channel. Nanti di transmission channel ini lah biasanya terjadi noise, distortion, atau interference. Nah, ini yang sudah kita bahas juga pekan lalu ketika bahas 2 pekan yang lalu ketika membahas media komunikasi atau media transmisi. Ada yang tahan terhadap interferensi, ada yang tidak tahan terhadap interferensi, dan itulah yang harus teman-teman pahami. Dibuka-buka lagi materinya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Prinsipnya pada physical layer ada lapisan transmitter ya dan sisi receiver gitu ya. Ada dua tempat gitu, ada transmitter, ada receiver. Baik. Ini ya gambarnya yang sudah teman-teman pelajari di pekan kemarin gitu ya. Ada transmitter, kemudian ada transmission channel, kemudian ada receiver atau RX gitu ya. Nah, nanti di transmission channel inilah teman-teman akan menjumpai noise, distortion, dan interference. Nah, baik. Pada lapisan transmitter yang ini, dia akan menerapkan fungsi elektris, mekanis, dan prosedur untuk membangun, memelihara, dan melepaskan sirkuit komunikasi guna mentransmisikan data biner. Ingat, kemarin kalau di layer 1 bentuk datanya bit ya, bukan frame seperti itu. Nah, pada sisi receiver menerima data dan mengirimkan ke layer atasnya. Layer atasnya itu ya layer 2 tentunya. Layer 2 data link gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi transmisinya ada transmisi paralel, ada transmisi serial. Kalau transmisi paralel, dia akan berjalan bersama-sama gitu ya. Data terdiri dari 7 atau 8 bit ditransmisikan secara serentak setiap saat. Ya gitu ya. Jadi kalau mau ngirim, ya seperti ini. Pengirim dan penerima. Satu karakter yang sama. 1101101 misalkan bitnya di dalam physical layer, dia bentuknya bit gitu kan. Nah, dari transmitter atau dari pengirim bentuknya seperti ini. Dikirimkan atau ditransmisikan secara paralel, semuanya dikirim gitu ya ke 8 bit ini. Kirim ke, kemudian diterima oleh penerima 8 bit secara bersamaan. Kemudian yang kedua namanya adalah transmisi serial. Transmisi serial ini data dikirimkan bit per bit secara berurutan. Jadi ya namanya aja seri gitu ya, jadi berurutan, tidak secara bersama-sama, tidak barengan semua nyampe 88-nya, dia nyampenya satu-satu gitu. Kemudian dari 0 dulu, kemudian 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, itu secara serial. Itulah perbedaannya transmisi paralel dan serial. Ini ya, mengirim ke penerima, dia mengirimnya satu-satu, seperti itu. Baik, itu tadi yang physical layer. Physical layer juga udah banyak kita bahas kemarin
ini sedikit review dan sedikit pendalaman. Tapi sebenarnya kita akan lebih dalam itu bahasnya tentang network, karena network itu yang banyak sekali bahasan yang mau kita bahas, dan pekan-pekan sebelumnya juga kita nggak terlalu dalam membahasnya. Itu teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, di data link layer ada fungsi data link layer. Yang pertama, fungsinya untuk penyediaan layanan bagi network layer ya. Jadi dia menyediakan layanan untuk layer di atasnya. Juga dia akan menentukan pengelompokan bit dari physical layer ke dalam frame. Karena kalau di data link bentuknya bukan lagi bit tapi frame. Gitu. PDU-nya ya, pakai data unitnya. Kemudian di sini juga mengurusi masalah error transmisi. Jadi error transmisi itu dilihat, nanti kita lihat mekanismenya apa saja. Kemudian dia juga melakukan pengaturan aliran frame atau flow control si frame itu. Baik. Layer fisikal di error transmission atau di mengurusi, kan tadi fungsi data link layer itu adalah mengurusi masalah error transmisi, itu di poin ketiga. Nah, di error transmisi sendiri, nanti dari layer fisik, dia akan memindahkan data tanpa tahu apa arti bit-bit yang ditransfer. Nah, oleh karena itu akan menjadi tugasnya data link layer untuk menerjemahkannya. Bit-bit itu mau ditransfer kemana gitu. Datanya diterjemahkan dan dikelompokkan berdasarkan frame-framenya. Nanti kita lihat caranya. Kemudian ada bit khusus yang menjadi awal dan akhir untuk membatasi ini frame A, ini frame B, ini frame C, seperti itu. Karena kalau bit aja kan teman-teman pasti nggak akan bisa bedakan ya. 0100 kalau ada sekitar ratusan bit kan bingung juga ini mana yang membedakan antar frame-nya. Nah, itu nanti tugasnya data link layer itu untuk motong-motong ini frame A, ini frame B gitu. Saya ibaratkan aja ada namanya A, B, C, D gitu ya. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, spesialnya di data link layer ini, bila ada noise yang merusak frame, maka software pada data link akan meminta data link dari sumber atau source, atau tadi kalau kita bahas physical layer atau transmitternya itu, untuk mengirim kembali frame yang rusak tadi, atau yang korup gitu ya. Jadi dikirim ulang. Jadi tidak akan mungkin ada data yang rusak atau tidak terkirim di layer 2 ini. Karena dia punya mekanisme untuk menentukan bahwasannya frame-nya nggak lengkap. Nah, kirim lagi dong, gitu kira-kira. Jadi kalau kita mengibaratkan sebuah perusahaan ekspedisi, sebut saja mereknya misalnya Ninja Express, nah, ketika dia ngirim barangnya rusak. Sebelum sampai di tujuan, dia minta pengirim untuk mengirimkan kembali barang tersebut supaya yang dikirimkan kepada customer itu barang yang benar-benar sempurna, nggak rusak seperti itu. Jadi nggak akan ada ceritanya di ekspedisi ini barang rusak, atau kalau kita kaitkan sama data link layer tadi tidak akan ada frame yang korup, itu kira-kira. Kemudian tadi saya juga bahas tentang pengaturan aliran frame atau flow control frame-nya. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah pengaturan lalu lintas frame oleh penerima atau receiver yang memungkinkan pengirim atau transmitter mengetahui jumlah buffer pada penerima sehingga bisa mengatur berapa banyak data selanjutnya yang dapat dikirim. Transmisi data ini mengikuti transmisi data yang paling lambat gitu ya. Jadi dia nggak mungkin mengikuti paket yang tercepat karena nanti akan terjadi overlapping. Nah, sampai sini itu dulu. Ada pertanyaan? Apa nih? Maaf Pak, izin pindah device. Muhammad Cabik Pelanggaran. Ya, silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, layanannya apa aja? Ada 3 layanan, teman-teman. Ada 3 layanan di dalam data link layer atau layanan dari data link layer menuju ke network layer.
Layanannya yang pertama adalah unacknowledged connectionless. Artinya udah sangat jelas tuh ya. Connectionless, tidak connection oriented, dan tidak diketahui, unacknowledged gitu ya. Jadi artinya dia pengiriman bit frame dari mengirim ke penerima tanpa memberikan ACK atau acknowledge atas diterimanya frame tersebut dengan baik. Jadi nggak ada informasi bahwasanya paket ini sampai. Nah, kalau kita membicarakan di dunia nyata tentang ekspedisi, itu nggak akan mungkin terjadi gitu ya. Bahkan PT Pos Indonesia pun dia akan meminta memberikan tanda bukti bahwasanya paket itu sudah sampai, seperti itu. Kemudian acknowledge connectionless yang kedua. Artinya apa? Dia tidak membuat koneksi setiap frame dikirim bersamaan dengan ACK. Pengirim mengetahui bila mana paket tidak sampai pada jangka waktu tertentu. Ada timernya. Kalau dalam 30 detik ACK-nya nggak balik, berarti filenya nggak sampai, kirim ulang. Kayak gitu. Dan kalau yang ketiga, yang acknowledge connection oriented. Pengirim dan penerima menjalin koneksi terlebih dahulu. Dia akan menjamin setiap frame diterima dengan baik, tidak mungkin masuk dua frame yang sama gitu ya. Jadi nggak mungkin ada dari transmit ngirim, dari receiver ngirim, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi dia akan memastikan pengirim dan penerima menjalin koneksi terlebih dahulu dan menjamin setiap frame diterima dengan baik. Gitu. Nah, selain di layer 2, di layer 4 juga ada proses seperti ini. Tapi nantilah kita bahas di layer 4 ya, supaya teman-teman nggak makin bingung. Gitu. Tapi ingat, model connectionless dan connection oriented ini tidak hanya terjadi di layer 2, tapi ada juga di layer 4. Nanti kita akan belajar two-way shaking, three-way handshaking, tapi tidak ada pertemuan ini. Di pertemuan selanjutnya. Mungkin setelah UTS bahkan. Kemudian pengelompokan bit ke frame ya. Ini tadi ya saya bilang ke teman-teman bahwasanya di layar fisikal dia nggak ada frame, dia adanya bit gitu ya. Cara yang pertama menggunakan gap waktu. Nah, infrastruktur jaringan komputer tidak menjamin setiap bit data bisa sampai pada jeda waktu yang sama. Maksudnya adalah dalam waktu 10 detik dan 10 detik yang pertama dengan 10 detik yang kedua itu alat-alat device jaringan komputer tidak bisa memastikan bit yang terkirim itu sama dengan waktu yang sama gitu ya. Bisa jadi 10 detik pertama terkirim 10 bit, di 10 detik kedua bisa 9 atau bisa 11. Maka dari itu pakai gap waktu ini agak sedikit sulit penerapannya. Kemudian bagaimana caranya? Dibatasi dengan jumlah karakter. Nah, ini contohnya. Dalam 1 byte seperti ini, 1 byte itu ada berapa bit? Sekitar 32 kalau saya nggak salah ya, atau 24. Dia dibagi sesuai dengan ukurannya gitu. Misalkan frame pertama saya kasih ukuran 5 bit, 5 byte, sorry. 8, 8, 10, ini ada 26 ya, agak lucu lah ya. But it's okay lah, kita lupakan dulu itu. Batasannya yang pertama kita kasih frame pertama itu 5 byte gitu ya, kemudian frame kedua 5 byte lagi, frame ketiga 8 byte, frame keempat 8 byte. Nah, ini sebagai penanda berapa ukurannya itu adalah di karakter pertama di masing-masing frame. Gitu. Jadi frame pertama 5 byte ya dia kodenya 5 gitu ya, isinya ini framenya. Kemudian frame kedua juga sama, ukurannya 5, isinya ini 4 bit sisanya, 4 byte sisanya itu, dan seterusnya. Nah, gimana ngecek errornya? Dia akan terjadi error kalau ukurannya, misalkan ini ukurannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dia 7. Frame yang kedua. Kenapa? Kok error? Karena nanti akan ada sisa 1 ini yang nggak akan mungkin bisa masuk gitu ya. Ada byte yang nggak kehitung gitu.
Dia nggak mungkin ada bit yang isinya cuma satu. Seperti ini. Nah, ini salah gitu. Dia akan error nanti. Dan maka nanti frame yang ini akan dikirim ulang. Ketika ini nilainya 5 gitu ya, sampai di sini. Ini kan 8 nih. Ini harusnya frame ketiga nih. Nah, seperti itu harusnya yang benar, yang harusnya dikirim yang seperti ini. Ketika dikirim isinya ini, dia akan error gitu karena dia ngambil frame keduanya jadi 7 byte padahal yang di sini ini adalah bagian dari frame ketiga. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke. Penggunaan jumlah karakter ini juga bukan cara terbaik untuk mengelompokkan bit ke frame ternyata. Jadi error yang terjadi ini sangat berbahaya juga ternyata teman-teman. Jadi bukan cara yang terbaik gitu. Jadi dia ada positifnya, sisi positifnya dia frame-nya jelas, kemudian nggak terlalu banyak makan memori, tapi jeleknya atau minusnya dia kalau udah error kayak gini, ini sangat merusak sisa isi frame-nya gitu ya. Frame yang rusak agak jadi banyak, nggak cuma frame 2 doang, frame 3 juga rusak, frame 4 juga rusak. Jadi proses pengiriman ulang frame-nya menjadi lebih banyak yang dilakukan. Nah, ada nggak cara lain? Ada, caranya menggunakan flag awal dan flag akhir atau lebih sering disebut dengan metode DLE-STX atau DLE-ETX gitu ya. Nah, flag pertama itu dinamai DLE-STX. Flag akhir itu dinamai DLE-ETX. Biasanya dia menggunakan byte flag khusus. Contohnya di sini byte flag-nya itu 01111110. Nah, ketika dibatasi dengan ini 01101110 ini, kita bisa tahu bahwasanya ini isi frame pertama, ini isi frame kedua, seperti itu teman-teman. Itu caranya bikin pakai DLE-STX dan DLE-ETX. Itu. Kemudian tugas dari data link layer tadi adalah untuk error control. Data bisa mengalami kerusakan pada saat proses pengiriman. Apapun alasannya, bisa collision, bisa interferensi, bisa noise gitu ya. Makanya butuh error control yang bertujuan untuk menangani bila ada kerusakan data. Caranya gimana? Caranya adalah yang 3 tadi, acknowledgement, bla 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 tadi itu ya. Yang ini. Ini ya, ada 3 cara ini. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya penerima mengirim ACK positif atau ACK negatif. ACK positif ini kalau paketnya sampai. Kalau ACK-nya negatif artinya paketnya belum sampai. Apabila ACK tidak muncul dalam interval waktu tertentu, sumber akan mengirimkan kembali frame yang error. Jadi ada 2 cara ngirim error. Ketika ACK-nya nilai negatif atau ACK-nya nggak muncul-muncul dalam rentang waktu tertentu. Seperti ini. Jadi panjang ini yang dikirimkan gitu ya, 0 change to 1 diterima seperti ini. Kemudian panjangnya, panjang burst-nya itu adalah 8 bit. Inilah yang error. Nah, yang error inilah nanti yang akan dikirim ulang atau corrupted bits inilah nanti yang akan dikirim ulang satu frame seperti ini. Gitu, teman-teman. Ya. Oke. Yang ini tadi kekurangannya dia memakan banyak memori. Kenapa memakan banyak memori? Bisa teman-teman lihat. Bitnya yang tadinya hanya segini gitu ya, ditambahi header, DLE-STX dan DLE-ETX, dia akan menjadi lebih panjang. Itu. Oke, error deteksinya seperti apa? Nah, di data link layer, error deteksinya dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, deteksi atau parity check, kemudian yang kedua correction atau pembenaran. Gambar yang sebelah kiri ini adalah parity check.
gambaran sebelah kanan ini yang correction-nya atau pembenarannya. Gimana caranya? Yang pertama, caranya menambahkan bit parity pada unit data sehingga bit menjadi genap. Ini kan data awalnya misalkan ya, 1100 gitu ya. Kita generator dengan tambahin bit parity 1 di belakang. Otomatis nilai jumlah angka satunya menjadi genap. Kemudian ditanya, apakah jumlah bit satunya sama dengan genap? Nah, kebetulan ini ternyata setelah melewati media transmisi, ini kan dari sender ya. Dari sender lewat media transmisi, ternyata kok tiba-tiba satunya nambah. Kan harusnya genap ya dengan ditambahnya bit parity. Kalau genap, ya tinggal dikembalikan aja seperti ini. Ini yang udah benar gitu ya. Ketika dia seperti ini, jumlah satunya ada berapa nih? Jumlah bit 1 apakah sama dengan genap? Ternyata kan enggak. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada ganjil kan dia jumlahnya. Tidak. Jadi apa yang terjadi? Kita correction dengan cara kirim kembali frame ini, gitu ya, frame yang sama dikirim kembali di generator, dilakukan hal yang sama, dikasih bit parity lewat medium atau media, baik itu kabel ataupun wireless gitu ya. Pas nyampe, dihitung lagi ditanya, apakah jumlah bit satunya sama dengan genap? Kan memang harusnya genap gitu ya. Tujuannya ditambah parity ini kan memang untuk membuat data tersebut menjadi genap jumlah angka satunya. Ya, maka di-convert kembali data aslinya. Jadi data aslinya dari sender dan receiver itu ya sama harusnya. Kira-kira kayak gitu proses error deteksinya, teman-teman. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke tugas dari data link layer, yaitu menjadi flow control atau mengatur lalu lintas atau kontrol dari aliran datanya di link layer. Yang pertama, dia akan mengatur aliran pengiriman data dari sender ke receiver. Flow control bertujuan agar penerima tidak dibanjiri dengan data. Jadi supaya nggak terjadi traffic gitu. Kalau traffic ya macet, sebesar apapun bandwidth-nya tetap aja menjadi lemot gitu kira-kira teman-teman. Logikanya, sebesar apapun jalan tol, kalau semuanya numpuk di satu tempat, nggak diatur lalu lintasnya, jadi akan macet. Contohnya kalau dulu pada saat weekend, pintu tol Kota Baru ITERA itu hanya ada 2 masuk, 2 keluar. Pada saat weekend, kendaraan penuh, numpuk. Apa yang terjadi? Macet per kilometer. Solusinya apa? Flow-nya ditambah, aliran datanya itu dibuka lagi, ditambah 1 pintu, keluar, ditambah 1 pintu masuk. Ada 3 pintu. Nah, maka itu salah satu fungsi dari flow control, mengatur supaya tidak terjadi kemacetan, supaya nggak banjir datanya di situ, gitu ya. Banjir itu kan terjadi kenapa sih? Karena ada satu sumbatan data, bukan sumbatan data sih. Ya kalau di sini sumbatan data lah. Jadi kalau dalam pengertian harfiahnya banjir karena ada satu sumbatan di satu tempat. Jadi ya penuh di situ. Jadi terjadilah yang namanya bottleneck, gitu ya. Ini saya sering banget jelasin ke teman-teman tentang masalah bottleneck gitu ya. Tapi ya kalau di kelas enak jelasinnya pakai papan tulis, kalau di sini agak susah. Nantilah pada saat kita mempelajari IP addressing, nanti kita akan coba bahas itu. Kemudian di flow control yang kedua, dia akan menggunakan berbagai teknik yang punya satu kesamaan, yaitu kapan satu buah frame boleh dikirim dan kapan mesti disimpan. Ini adalah tugas dari data link layer. Yang ketiga, frame bisa dikirimkan saat sudah mendapat izin dari penerima. Hanya terjadi pada UDP. Bahkan ini belajar TCP UDP nggak ya? Kayaknya nanti di layer 4 atau layer 5 gitu, belajar tentang UDP dan TCP. Nah, ini yang pekan depan kan kita belajar secara mendalam tentang IP addressing, tapi di sini kita bahas sedikit tentang addressing di data link layer gitu ya. Dia sifatnya bisa unicast, bisa one to many, bisa broadcast. Nah, ini proses-proses yang terjadi di data link layer pada saat addressing. Saya kira nggak perlu dijelaskan lah ya, one to many, broadcast. Harusnya teman-teman bisa membedakan.
masing-masing ini. One-to-one berarti satu PC ke satu receiver ke satu klien, atau satu sender ke satu receiver. Kalau one to many satu sender ke beberapa receiver. Kalau broadcast satu sender ke banyak atau ke keseluruhan receiver. Baik. Sudah mau habis materinya, kita ke network layer atau layer jaringan. Tujuannya ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan data pada sebuah jaringan, mendefinisikan alamat IP, membuat header pada paket data, dan melakukan proses routing. Nah, pekan depan kita akan masih tetap di bagian network layer, tapi kita bedah khusus membahas tentang IP addressing. Baru nanti di pekan selanjutnya bahas layer-layer sisanya. Baik. Network layer, beberapa proses yang terjadi, antara lain pertama pengalamatan logik atau saya tadi sebut ke teman-teman adalah IP addressing, kemudian routing, kemudian kapsulasi dan dekapsulasi. Saya minta teman-teman untuk pekan depan minimal sudah pada menginstall Cisco Packet Tracer. Walaupun belum mulai praktikum, nanti saya akan kasih dasar-dasar praktikumnya pakai Cisco Packet Tracer, supaya saya juga akan lebih mudah mengajarkan IP addressing-nya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi pekan depan ini yang akan kita coba lakukan routing gitu ya, tapi nggak nyampe routing lah, routing nanti ada bahasanya sendiri di setelah UTS. Paling belajar IP addressing dulu sederhana, belajar simulasi pakai DHCP yang sederhana juga gitu ya. Karena nanti DHCP yang khusus juga kita akan belajar di satu pertemuan sendiri. Baik. Fiturnya ada 2, paket filtering dan paket forwarding. Kalau filtering tentu saja teman-teman tidak asing ya, sudah sangat familiar gitu ya. Mekanismenya dapat memblokir paket-paket data jaringan yang dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Nah, ini yang sering saya lakukan kalau saya lagi pakai IndiHome atau lagi pakai MiFi gitu ya. Saya akan filter layanan itu sesuai dengan IP address-nya, bisa sesuai dengan MAC address-nya juga bisa, tergantung kebutuhan teman-teman. Kemudian juga bisa paket forwarding atau penyampaian atau pengiriman paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Ini akan, saya agak sulit jelasinnya, akan lebih mudah pekan depan kalau kita benar-benar simulasi pakai paket tracer gitu ya. Kebetulan saya belum install di tempat saya, jadi nggak bisa nunjukin ke teman-teman gimana mekanisme atau caranya gitu ya. Luar biasa ternyata latsar yang kami jalani, jadi memang waktunya sangat mepet sekali, belum sempat untuk install paket tracer di sini. Biasanya saya pakai PC sih, PC-nya di kantor soalnya. Baik, kita lanjutkan. Tapi pekan depan mudah-mudahan kita sudah bisa pakai paket tracer semua ya teman-teman ya. Kalian juga install paket tracer. Versinya terserah teman-teman mau pakai yang versi apa. Nah, jenis filteringnya bisa pakai static packet filtering, bisa pakai dynamic packet filtering. Yang static biasanya jenis filternya diimplementasikan pada kebanyakan router, di mana modifikasi terdapat aturan-aturan filter yang harus dilakukan secara manual. Nah, ini yang sering saya lakukan, cuman nggak di routing kalau saya lakukannya di cukup di access point aja gitu ya. Kemudian bisa juga dynamic packet filtering. Apabila proses tertentu di sisi luar jaringan dapat merubah aturan filter secara otomatis gitu ya, maksudnya berdasarkan event-event tertentu. Nah, ini juga yang kan sedang kami bangun bersama beberapa mahasiswa tingkat akhir, sedang tugas akhir. Gimana caranya paket-paket yang di luar service gitu ya. Misalkan kita punya website gitu, kemudian kalau teman-teman akses itu kan artinya si servernya website akan memberikan layanan-layanan sesuai dengan apa yang kalian minta. Nah, kita coba identifikasi mana aja layanan-layanan yang beneran layanan yang diminta, mana aja service-service layanan-layanan yang bukan diminta oleh user. Dalam hal ini bisa jadi serangan DOS atau DDoS. DOS itu denial of service atau DDoS itu distributed denial of services. Nah, gimana caranya kita mendeteksi itu? Yang pertama, satu penelitian, dan yang kedua, gimana caranya memberitahu sistem bahwasanya ini bukan layanan. Jadi
ini ditolak aja supaya nggak traffic gitu. Karena kalau semuanya dilayani, yang terjadi traffic, servernya down. Gitu. Jadi server down itu bisa memang benar-benar traffic meningkat gitu ya. Traffic meningkat karena permintaan yang begitu banyak, servernya nggak kuat. Bisa juga terjadi karena dipenuhi oleh layanan-layanan atau serangan DDoS tadi. Kita sebutnya serangan aja lah, karena beda service yang diminta. Tapi dia seolah-olah service yang normal aja seperti yang dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman buka website gitu, sebuah website seperti itu. Ini sudah dilakukan oleh sedang dilakukan oleh senior-senior kalian atau teman-teman kalian yang masuk tingkat akhir. Kemudian di static packet filtering mekanismenya seperti ini. Jadi cara kerjanya adalah paket datang gitu ya, ada alamat IP yang si klien gitu ya, IP klien datang pakai port 25, dia mau minta akses layanan TCP gitu ya, datang ke sini. Artinya dia kan orang luar ya, mau masuk ke dalam nih. Ada static packet filtering, maka ditanya, apa yang teman-teman tulis di dalam router rule-nya adalah tolak semua paket yang datang dari alamat 202.14. Nah, alamatnya dari mana? Dia 192.168, bukan 202.114. Harusnya apa yang terjadi? Terima dong, masukkan dia. Paket diteruskan. Nah, rule yang kedua, tolak semua paket yang datang dari port 25. Nah, dia mintanya port 25. Maka apa yang terjadi? Status paket ditolak. Coba dia aksesnya port 24 misalnya. Maka dia akan terus. Nah, baru sampai sini ada pertanyaan lagi. Ada rule apa lagi? Tolak semua paket. Ya udah. Berarti apapun yang diminta, kalau rule yang seperti ini ditolak kan? Ya udah ditolak. Jadi dia tidak bisa mengakses jaringan kita. Tidak bisa mengakses, bukan jaringan. Dia tidak bisa mengakses layanan-layanan yang ada di kita. Karena kita bisa memfilter layanan-layanan tertentu. Seperti itu. Misalnya kalian sebagai mahasiswa mau mengakses persensi, generate persensi, padahal kan bukan itunya gitu kan, bukan bagian dari kalian, rule-nya udah jelas dibikinnya, itu rule dosen, udah nggak bisa. Tapi ini kaitannya dengan service-service yang ada di dalam sebuah jaringan. Oke, baik. Static packet routing ini diset pada sistem operasi maupun preemptive access dan menggunakan sebuah tabel atau access control list yang berisi peraturan yang menentukan akses setiap paket. Jadi 3 peraturan ini dicatat ke dalam sebuah tabel access control list. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan belum? Baru setengah jam nih kita jalan. Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Saya ingin menanyakan untuk... Oh, sebentar. Ini ada yang mau kuis MBD, ya silakan lah yang mau ikut kuis. Tadi sudah dibahas bahwasannya pada layer fisikal itu medianya adalah kabel, Pak. Iya. Ini siapa yang nanya? Medianya. Apakah di data link juga ada? Kalau jika ada itu contohnya apa, Pak, medianya? Kalau misalnya tadi di fisikal itu kabel jaringan, kalau di data link dan network itu contoh pengaplikasian medianya itu apa, Pak? Oh, ya kalau medianya sama aja, Mas. Medianya sama aja. Ini siapa, sorry? Tadi yang nanya Adam ya? Iya, Pak. Adam. Medianya sama aja. Data link sama physical layer itu kan hanya layernya yang berbeda. Tapi kalau kita ngomongin mediumnya, sepertinya tadi Mas Adam ini memperhatikan yang ini ya. Yang ada medium. Nah, ini kan. Nah, ini kan saya lagi ngejelasin data link kan ini mediumnya. Iya kan? Saya lagi jelasin error detection di data link. Bisa kabel, bisa wireless. Jadi kalau medium di semua lapisan itu, apakah lapisannya nanti, iya betul, mediumnya sama aja, mau di network, mau di, tergantung teman-teman pakainya apa gitu. Cuma kan
Yang perlu dipahami yang kemarin saya jelaskan ke teman-teman adalah pergerakan di masing-masing layer itu kalau dia dari satu device yang sama bergerak layernya atas bawah. Layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, komunikasi layernya ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau dia ada dalam satu device yang sama. Tapi kalau dia lagi komunikasi antara dua device yang berbeda, dalam artian dia berkomunikasi itu kan butuh media transmisi ya. Media transmisinya bisa kabel, bisa wireless. Maka dia komunikasi antar layernya itu menjadi di layer yang sama. Layer 7 dengan layer 7, layer 6 dengan layer 6, komunikasinya ya. 5 dengan 5, 4 dengan 4, itu terkait dengan enkapsulasi datanya kemarin. Jadi ketika kita mau mengirimkan sesuatu di tempat kita, di sender atau di transmitter atau di pengirim, itu dia komunikasinya dari layer 7 menuju layer 1. Dari layer 1 masuk ke dalam media. Gitu ya. Jadi di layer 1 itu masuk ke dalam media. Medianya bisa kabel, bisa wireless, tapi memang dari semua layer yang betul-betul bersentuhan langsung dengan media itu physical layer, gitu. Physical layer yang bersentuhan langsung, gitu ya. Nah, itu komunikasinya kalau dalam satu device, ingat, itu dia ada di antar layer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, masuk media, kemudian sampai di receiver, dia akan komunikasi lagi di receiver dari buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru nanti masing-masing layarnya berkomunikasi, seperti itu. Physical dengan physical, data link dengan data link, network dengan network, sampai yang paling atas apa? Application kan? Seperti itu teman-teman. Baik, gimana? Ada lagi? Belum? Kita sambil lanjut ya. Kalau mau bertanya lagi. Iya, silakan. Mungkin yang saya ya media juga sih tadi saya tanya mediumnya. Tadi kan ya berarti sama, berarti kabel gitu Pak. Atau kabel atau nirkabel gitu Pak. Iya, medianya udah pasti. Yang medianya media transmisi yang kemarin kita jelaskan di pertemuan kedua. Mungkin ini Pak sama contoh perangkat-perangkat yang bekerja di masing-masing layer Pak. Kayak misalnya fisikal tuh perangkat apa saja, data link itu apa. Ada nggak Pak contohnya Pak? Oh, kamu nggak masuk ya pekan lalu ya? Telat saya Pak, malam. Nah, ya benar. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ke teman-teman, di layer 3 itu kita pasti bahas routing. Ya, di layer 3 kita pasti bahas routing. Kita bahas jaringan, itu pasti device-nya yang utama adalah router ya. Router, mekanisme routing di layer 3, kemudian yang dibahas adalah router. Selain router ada apa lagi? Ada yang namanya switch layer 3. Apa itu switch layer 3? Switch layer 3 itu switch yang bisa mekanisme routing. Nah, kan menarik ya. Dia switch biasa, tapi dia bisa bikin atau bisa kita pakaiin mekanisme routing yang harusnya itu fungsi dari router gitu. Jadi tanpa harus beli router, cukup dengan beli switch layer 3, kita bisa lakukan routing gitu. Itu di layer 3. Nah, di layer 2 itu device-nya adalah switch up seperti itu. Switch itu mainnya di layer 2. Seperti itu, teman-teman. Baik. Seperti itu ya, Adam ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan dulu ya. Saya agak kejar setoran nih, karena besok lagi luar biasa. Oke. Itu tadi yang static. Nah, ini yang dynamic packet filtering. Kalau tadi kita set satu-satu di sini gitu ya. Kalau di sini enak benar. Kita cukup bilang aja paket request HTTP mengalami ujian inspeksi paket gitu ya. Port 80 inbound dibuka ya. Jadi apa yang terjadi? Ketika ada request HTTP, klien HTTP dalam jaringan yang sama, dynamic packet ya tadi ya. Dia request gitu kan, dijawab, diteruskan jika lolos uji. Nah, lolos ujinya ini kan ini. Ujian inspeksinya. Secara otomatis yang uji siapa? Ya servernya. Kita tinggal bikin rule-nya aja apa ujiannya misalnya gitu. Maka tinggal direspons saja ke
yang request tadi. Kalau memang lolos uji, ya dikasih layanannya. Kalau enggak, ya di stop. Sama kayak yang status tadi, seperti itu. Itu bedanya. Tentu yang dynamic akan lebih mudah buat kita semua. Tapi apakah yang dynamic ini juga bebas dari maintenance? Belum tentu. Nah, itu yang menarik ya. Kan kalau yang seperti ini, capek ya, kita bikinnya statis ya. Kita bikin satu-satu gitu kan, tentu lebih banyak waktu kita terbuang untuk maintenance yang di statis. Kalau yang dinamis, maintenance-nya lebih kecil. Gitu, karena kita kasih kondisinya yang si sistem itu bisa mempelajarinya. Atau kalau bahasa saya, agak ada sedikit machine learning-nya lah di sistem. Jadi sistem itu bisa mempelajari pola-polanya. Kalau ini kaku, strict. Halamannya 20214 bukan? Ya, udah blok. Bukan, masuk. Gitu. Kalau ini agak sedikit lebih cerdas lah. Karena dia ada ujian yang diberikan oleh server terhadap si request ini. Ini yang sedang akan kita kembangkan untuk melindungi website-website kampus kita. Baik. Ya. Jadi dia dilakukan dengan cara open dan close port komunikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian ada paket forwarding, tadi yang ada unicast, multicast, saya kira nggak terlalu banyak akan saya jelasin ya, teman-teman. Sangat mudah untuk mempelajari ini. Kemudian bentuk routingnya bisa direct, bisa indirect. Kalau direct itu proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara langsung gitu ya. Jadi kita punya router A dari 2 ke 1, dari 1 ke 2. Ini namanya direct routing. Kemudian yang kedua adalah indirect routing, proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara tidak langsung. Dari 1 menuju 4 misalkan. Dia lewatin router A, ngelewatin segmen 2, ngelewatin router C ke segmen 4. Ini yang dikasih nama indirect routing. Nah, routing sendiri itu adalah mekanisme perutean suatu paket atau suatu data dikirimkan menuju klien dari pengirim. Jadi klien minta request ke server, server mengirimkan request atau service tersebut kepada klien. Contohnya misal, kalau dalam dunia logistik, saya mau kirim barang dari Bandar Lampung menuju Kota Bumi. Ada berapa banyak rute yang bisa ditempuh oleh paket? Bisa lewat kereta api, bisa lewat bus, jalur darat. Di bus ada berapa rute? Ada lewat jalur biasa, lewat jalan raya, ada lewat jalan tol. Nah, itu mekanisme perutean itulah yang dilakukan oleh router yang kita sebut sebagai mekanisme routing. Jadi ada caranya, ada batasannya, ada batas hop yang harus ada batas hop yang diberikan kepada sebuah paket untuk bisa melewati berapa banyak router gitu. Jadi kalau udah lewat satu dari A ke B itu hopnya berkurang. Kalau saya nggak salah batasan hopnya itu udah 30. Sampai berapa kali dia melewati sebuah router, kalau lebih dari 30, maka paketnya di drop. Supaya apa di drop, dibuang? Supaya dia nggak looping di dalam jaringan. Kalau apa yang terjadi kalau paket itu looping? Muter terus di jaringan. Dia ada di media transmisi. Dia ada di dalam jaringan, dia paketnya ada terus, muter terus. Yang terjadi apa? Traffic. Padahal dia nggak tahu tujuan, nggak nyampe-nyampe. Nah, untuk menghindari traffic, dikasihlah hop tadi. Supaya kalau dia udah muterin lebih dari 30 router, berarti ini bingung ini, paket ini mau dikirim kemana? Sudah jelas nggak punya tujuan, buang saja supaya bandwidth-nya tidak penuh. Supaya tidak terjadi traffic. Kalau saya nggak salah ingat 30 hopnya, tapi nanti kita lihat lah ya berapa. Nah,
kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Internet Working Protocol atau IP. IP adalah satu-satunya protokol layer 3 yang digunakan untuk membawa data user melalui layer jaringan. Karakteristiknya dia connectionless. Tidak perlu menjalin koneksi sebelum pengiriman data. Jadi nggak perlu koneksi sebelum pengiriman data. Best effortnya dia unreliable. Tidak ada fitur-fitur untuk menjamin data sampai ke tujuan, gitu ya. Nah, ini di TCP segmen dia ada segmen header-nya, ada datanya, kemudian TCP segmen sendiri kalau dipecah jadi IP paket dan ada IP header. Nanti kita lihat isinya apa saja. Oke. IP enkapsulasi. IP sendiri mengenkapsulasi segmen atau datagram dari layer transport, layer di atasnya network ya, dengan IP header agar data dapat dikirimkan ke mesin tujuan. Nah, router membaca informasi pada IP header ini untuk melakukan proses routing data. Dalam TCP/IP, PDU pada layer network atau internet disebut sebagai paket. Ini kan kita tadi lagi bahas OSI ya, lagi nggak bahas TCP/IP, tapi saya berikan informasi kalau di TCP/IP, PDU yang di network layer ini disebut sebagai paket, gitu ya. Kalau di sini sebutnya sebagai segmen. Baik. Ini header-nya, isi header-nya dalam sebuah IP itu seperti ini. Ada byte pertama, byte kedua, byte ketiga, byte keempat. Ada berapa bit ini? 32 bit ya, 4 byte ya, 32 bit. Dia ada TTL-nya, ada time to live. Ini yang sering teman-teman lakukan, sering teman-teman lihat pada saat teman-teman melakukan ping ya. Ada time to live-nya, ada protokolnya, ada identification-nya, ada version, ada IHL, ada paket length-nya, panjang paketnya berapa, ada flag-nya, ada fragment offset, ada header checksum, ada sumber, source-nya itu alamat sumber atau source address-nya itu ada destination address-nya, ada options-nya, ada padding-nya. Inilah isi dari sebuah header IP. Baik. IP destination address itu adalah IP address mesin yang dituju, ya nanti teman-teman baca sendirilah ya. Saya nggak perlu jelasin. Nah, ternyata selain hop tadi ada juga time to live ya. Ketika nilai TTL mencapai angka 0, maka paket akan di-drop oleh router gitu ya. Oh, sorry. Saya tadi salah jelasin. Ada time to live. Time to live ini angka biner yang menunjukkan sisa hidup sebuah paket. Nilai ini akan dikurangi 1 satuan setiap kali paket melewati sebuah router. Nah, hop itu adalah pengurangan 1 TTL ketika satu paket melewati sebuah router. Nah, ketika time to live-nya 0, paketnya di-drop. Jadi ketika time to live, ketika paket itu melewati sebuah router, itu namanya satu hop, dikurang 1 time to live-nya. Seperti itu ya. Jadi bukan 30 hop, salah tadi. Saya baru ingat. Baik. Yang tadi sesat ya. Ini udah benar ini. Jadi dia di drop bukan berdasarkan hopnya, tapi berdasarkan time to live-nya. Kalau time to live-nya 0, paketnya di drop. Kalau nggak dikasih time to live, tadi paketnya muter-muter nggak berhenti-berhenti. Oke. Type of service-nya ada quality of service, yang nanti kita bahas di pekan-pekan 13. Ada fragment offset, ada flag. Flag-nya biasanya ada terdiri 3 bit. Ini teman-teman panjang kotaknya ini menunjukkan panjang bitnya ya. Jadi kalau segini, ini nggak mungkin 4 bit, dia flag-nya terdiri dari 3 bit. Fragment offset-nya berarti 16 dikurang 3,
13 bit. Yang paket lengthnya berapa bit? 8 tambah 8, 16 bit. Type of service 8 bit, IHL 4 bit, version 4 bit. Nah gitu bacanya. Source address ada 32 bit. Padding kira-kira berapa? 8 nggak? Nggak mungkin, ini sekitar 7 bit. Gitu. Makanya bentuk kotaknya itu nggak sekedar dibuat segini biar cantik, nggak. Ini memperhitungkan berapa panjang bitnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan benar kan fragment offset sekitar 13 bit. Fragment offset nih. Kenapa 13? Ya karena ini flagnya ini 3. Karena kalau 4 nggak mungkin segini bentuknya. Kalau 4 ya seperti IHL atau VAR. Ya pas di tengah-tengah dibagi 2. Gitu. Versionnya ada yang IP versi 4, ada yang IP versi 6. Sekarang yang lagi common IP versi 4. Tapi IP versi 6 juga udah mulai digunakan. Jadi berjalan beriringan gitu ya. Kenapa diciptakan IP versi 6? Karena IP versi 4 sudah mulai habis digunakan oleh manusia. Ada device yang ada di dunia. Dulu nggak kepikiran, tapi sekarang ternyata device-nya udah mencapai miliaran, IP address penuh, maka dikembangkan versi IP 6-nya atau versi 6-nya. Nah ini sisanya teman-teman bisa baca ya. Pengelompokan device-nya, ini tadi pertanyaannya Adam. Salah satu peran jaringan network layer adalah menyediakan mekanisme pengalamatan atau IP addressing dan pengelompokan device ke dalam satu network secara spesifik. Sebuah jaringan yang besar juga bisa dipecah lagi menjadi beberapa kelompok jaringan yang lebih kecil yang biasa disebut dengan subnetwork atau subnet. Ini akan kita belajar juga di minggu depan secara lebih dalam. Nah, inilah mekanisme routing, teman-teman. Minimal ada satu router. Nah, itulah kita bisa bicara mekanisme routing. Kalaupun nggak ada routernya, kita membicarakan switch layer 3. Baru kita bisa bicarakan routing. Nah, mesin-mesin dalam satu jaringan yang saling berkomunikasi tanpa menggunakan device layer network atau device layer 3 sebagai perantara, maka komunikasi terjadi melalui perantara switch atau layer 2 yang ini ya. Bisa nggak Pak sebuah jaringan dibangun menggunakan switch layer 2? Bisa, tapi itu namanya jaringan lokal atau local area network atau teman-teman lebih sering menyebutnya sebagai LAN seperti itu. Dan perlu nggak dilakukan routing? Nggak perlu, karena masih cukup kecil jaringannya. Untuk apa routing? Biasanya kalau sudah berhubungan dengan router, itu nanti akan berhubungan juga dengan internet. Nah, kalau sudah berhubungan dengan internet, sudah nggak lokal lagi, sudah berhubung dengan jaringan yang sangat besar. Maka butuh mekanisme routing seperti itu. Router memerlukan, ini baru saya jelasin ya teman-teman ya. Yang poin kedua, untuk berkomunikasi dengan mesin dalam jaringan lain di luar ini gitu ya, maka butuh internet. Nah, sebelum ke internet butuh perantara yang namanya router gitu sebagai gateway atau sebagai jembatan dari satu jaringan ini. Satu jaringan ini kita sebut sebagai 192.168 nama jaringannya yang ini. Untuk dihubungkan dengan yang mana? Kalau udah di internet bisa berhubungan dengan 192.167, 190 bahkan seperti itu. Nah, router sendiri memerlukan informasi routing yang mendefinisikan kemana paket harus dikirim untuk mencapai tujuannya. Dari sini menuju PC2 di jaringan 191 atau 190. Nah, router butuh informasi itu, bahwasanya dia mau dikirim ke sana. Lewat mana? Gitu. Nanti kalau sudah kita bahas routing, pakai tracer, semuanya akan menjadi lebih kebayang di teman-teman. Baik. Ini routing ya, jadi dia adalah perutean. Dia akan memforward paket atau data ke jaringan tujuan. Router memerlukan, tadi saya bahas juga, yang bersesuaian dengan network yang dituju, alamatnya, kemudian lewat rute yang mana, itu nanti diberitahukan
dicatat ke dalam sebuah table routing. Ya. Rute sendiri yang dicatat di dalam table routing tadi itu menunjukkan informasi next hop address-nya. Next hop address itu artinya alamat router selanjutnya. Yang mana yang mau akan dituju. Isinya apa? IP address dari next hop. Jadi IP address itu nggak semata-mata ada di PC saja, teman-teman. Di router ada, di switch ada. Jadi di setiap masing-masing jaringan atau masing-masing device itu diberikan sebuah alamat, yaitu IP address alamatnya. Nah, semua informasi ini akan disimpan, nanti sudah saya jelasin ya, ke dalam sebuah tabel routing. Baik, tabel routing itu isinya apa? Semua informasi rute oleh router akan disimpan dalam sebuah tabel routing. Penyimpanannya secara manual atau otomatis, Pak? Nah, tergantung mekanisme routingnya yang akan dilakukan oleh teman-teman. Kalau mekanisme routing yang teman-teman gunakan adalah metode statis, maka teman-teman harus secara manual menuliskan isi tabel routingnya itu, ini, alamatnya, jalur rute yang bisa ditempuh dalam sebuah jaringan itu ada jalur A, B, C, D, E, gitu. Nah, kalau yang dinamis, nggak perlu sedetail itu. Cukup dikenalkan saja router dalam sebuah jaringan yang besar itu, routernya ada berapa, A, B, C, D, E, titik. Nggak perlu menjelaskan di router A itu jaringan apa aja, di router B ada jaringan apa aja. Dalam satu router boleh nggak Pak lebih dari satu jaringannya? Boleh sekali. Misalnya seperti ini ya. Kebetulan ini kan satu router jaringannya cuma satu nih. 192, 168. Bisa nggak Pak dalam satu router ini nanti terhubung dengan beberapa switch? Bisa sekali. Nah kalau yang manual, berapa switchnya itu teman-teman catatkan di dalam sebuah tabel routing. Kalau yang otomatis atau yang dinamis, hal itu tidak terlalu penting. Tapi nantilah kita pelajari secara detail. Baik. Ya, tadi sudah saya jelasin statik dan dynamic secara sekilas gitu ya. Kita lihat apa nih penjelasannya. Yang statik, proses routing yang dilakukan oleh suatu pemegang jaringan atau admin jaringan. Kalau dynamic, proses routing yang dilakukan oleh suatu router secara otomatis. Tapi butuh konfigurasi nggak Pak dynamic? Ya tetap butuh juga. Baik itu statik maupun dynamic, konfigurasi routingnya tetap harus dilakukan. Hanya bedanya apa? Kalau statik, semakin besar jaringan, semakin Anda lelah untuk mencatat semua alamat, semua jalur yang ada dalam jaringan tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya ini ada 3 PC. Kalau nanti PC-nya nambah jadi 20 atau jaringannya ini kan satu, tiba-tiba nambah lagi satu jaringan. Teman-teman harus mencatat. Ini tambah switch 2. Switch 2 ada berapa PC? 5. Catat. Itu kalau statis. Kalau dinamis enggak perlu. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan konfigurasi routernya. Dalam satu jaringan ini ada berapa router? 2. Oh ya sudah ada 2. Selesai. Kira-kira seperti itu bedanya. Nah, ini static routing. Keunggulannya apa? Yang pertama, kinerja prosesor lebih ringan. Tentu dong. Kenapa lebih ringan? Karena yang kerja manusianya. Dia hanya mencatat aja. Dah. Kelemahannya apa? Rutenya nggak update. Tergantung kecekatan. Kalau admin jaringannya cekatan, rutenya bisa update, tapi kalau enggak, dia nggak bisa update. Keamanan jaringan lebih baik, keunggulannya. Kenapa keamanan jaringan lebih baik? Kalau admin jaringannya nggak cekatan, update begitu banyak rute, maka yang ketika ada hacker masuk, yang tercatat di situ kan apa adanya aja, sesuai dengan yang dicatat oleh admin jaringan, sedikit gitu, padahal sebenarnya luasnya banyak misalnya. Kemudian yang kejelekannya, waktu konfigurasinya lama, sudah pasti ya, kalau ada jaringan masuk tambahan baru, dia akan mengkonfigurasi ulang si admin jaringannya. Data hanya akan sampai ke tujuan paket saja, itu keunggulannya. Selain itu, ya nggak sampai. Yang kedua, admin harus mengetahui semua informasi router, yaitu
Semua yang terkoneksi dengan router tersebut, admin harus tahu siapa saja, gitu, alamatnya berapa, dan seterusnya. Kelebihannya dynamic, kelebihannya sebelah kanan ya, dibalik. Waktu konfigurasinya lebih singkat, tentu karena nggak banyak, nggak sedetail kita harus konfigurasi si statis. Kelemahannya, karena dia otomatis, maka router kerjanya jadi lebih berat. Seperti itu, dia meng-crawler sendiri informasinya. Keamanan jaringannya kurang baik. Kenapa? Karena dia update. Begitu ada hacker masuk, semua informasinya bisa langsung diambil. Nah, ini update ya, router akan selalu memperbaharui informasi router. Dia update informasinya. Ada siapa jaringan masuk baru, oh dia langsung tahu routernya gimana, alamatnya berapa. Kecepatan transfer data biasanya jadi jauh lebih lama, karena ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh router, termasuk melakukan update-update data ini. Tapi enaknya apa? Admin servernya jadi lebih ringan kerjanya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan. Saya kira cukup dari saya tinggal menanggapi pertanyaan teman-teman saja. Nah, ada pertanyaan enggak? Wah, ini lebih lama ternyata kuliahnya dari minggu lalu ya. 1 jam lebih. Jadilah. Ayo, Adam, Taufikur Rahman. Nanya lagi, enggak apa-apa. Boleh Pak ya? Boleh. Mungkin tadi kan saya lihat tuh Pak, ada router dan switch layer 2 gitu. Dan tadi juga sempat disinggung switch layer 3. Yang mau saya tanya kan, mereka tuh sama-sama bekerja di layer yang sama atau layer 3 atau layer network Pak. Ya mungkin perbedaan secara fungsi Pak, kapan kita pakai router dan kapan kita pakai switch layer 3? Wah, bagus nih pertanyaannya. Tadi saya lupa jelasin. Biasanya saya jelasin, tapi tadi lupa. Bagus pertanyaannya Adam. Kapan kita pakai switch layer 3, kapan kita pakai router gitu ya. Tadi saya cuma bilang, kita lebih praktis kalau punya switch layer 3. Lebih praktis. Kenapa? Dengan satu layer ada 2 fungsi. Dengan satu device kita punya 2 fungsi. Bisa pakai fungsi switch-nya, bisa pakai fungsi routernya. Tapi harganya mahal banget ketimbang kita punya switch. Switch biasa. Switch sama switch layer 3 harganya jauh sekali. Switch layer 3 itu bisa sampai puluhan juta. Kalau switch layer 2 ya teman-teman masih mampu lah pakai uang jajan teman-teman. Sekitar 1 juta, 1,5 juta, bahkan 2 juta. Kalau yang mereknya Cisco ya bisa 5 sampai 7 juta gitu ya. Layer switch-nya, switch layer 2. Kemudian saya baru mau akan menjawab pertanyaannya nih. Kapan pakai switch layer 3? Ketika jaringannya kecil tapi butuh routing. Misal saya mau mengkonfigurasi jaringan cukup gedung CD saja, tapi saya butuh routing. Misalkan kantornya misalnya hanya sebesar gedung CD, kantornya Adam misalnya gitu ya. Besok Adam punya kantor sebesar Amin. gedung. Nah ya, amin ya. Yang lain juga bisa lah. Misalkan teman-teman semua gitu ya punya kantor sebesar gedung CD, butuh routing, butuh peruteran. Tapi kan kantornya cuma CD ya, nggak besar-besar amat gitu. Ya udah pakai aja switch layer 3 sekalian. Puluhan juta tapi cukup untuk routing. Tapi kalau sudah sebesar Itera yang sekarang, ya sudah ada laptop. Mungkin kalau teman-teman yang generasi angkatan 16 ya, masih ngerasain tuh, cuman ada gedung CDE aja sama gedung AB itu masih cukup pakai switch layer 3. Tapi begitu nambah laptop 1, nambah GKU, nambah laptop 2, laptop 3 gitu ya. Nanti misalkan bukan nanti, sekarang udah ada kebun raya yang sejauh itu gitu kan. Kalaupun nanti nambah lagi gedung yang ke belakang-belakang, ya mau nggak mau, jangan kan nantilah, yang sekarang aja gedung yang kita punya sebanyak itu sudah harus pakai router. Dan memang kita sudah punya beberapa router. Bahkan di lab kita, untuk praktikum kalian, kita sudah punya 1 device router.
Cuma memang kondisinya pandemi, teman-teman belum bisa lihat langsung routernya seperti apa. Nah, kalau yang switch layer 3 di lab saya belum periksa. Nah, nanti saya coba tanya. Cuma kalau switch layer 2 banyak teman-teman mau pelajari bisa. Itu teman-teman ya. Sudah tahu kapan pakai router, kapan pakai switch layer 3 gitu ya. Kalau fungsinya sama, layernya sama. Tinggal kapan mau pakai. Kalau saya melihat dari skala jaringannya, seberapa besar jaringan yang mau dibuat, seperti itu. Seberapa banyak klien gitu ya. Nah, selain itu, saya juga mau jelasin ke teman-teman. Mungkin kemarin saya lupa ya. Kalau teman-teman beli sebuah akses point untuk di kosan gitu, dilihat berapa user klien yang bisa connect ke dalam akses point tersebut. Kalian misalkan di kosan isinya 12 kamar, kalian beli beli akses point yang kliennya cuma cukup untuk 8 orang. Ya ngapain gitu ya, orangnya aja 12, per masing-masing orang 2-3 device gitu kan. Ya belinya yang untuk 50 klien, seperti itu. Karena kalau yang bawaan IndiHome itu mungkin 7-8 device udah penuh dia kliennya. Udah nggak bisa pakai lagi. Full katanya. Gitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya sampai jam Permisi 9. Pak. Ya silakan, Sabana. Permisi Pak, saya mau bertanya. Boleh. Ini apa? Mau bertanya tentang yang time to live itu sih Pak. Oh ya, boleh. Itu kan pas apa kita buka terminal, maksud saya CMD kan pas kita ngetik ping itu kan biasanya kan ada tulisannya TTL sama dengan 104. Berarti maksudnya itu kalau misalkan sebanyak 104 kali terjadi looping berarti di drop gitu ya Pak maksudnya? Ya, betul sekali. Bukan looping. Gini, jadi TTL itu akan berkurang ketika dia melewati sebuah router. Jadi kalau dianya masih dalam satu switch yang sama, muternya nggak melewati sebuah router, TTL-nya nggak berkurang. Gitu. Saya manggilnya apa nih? Sabana, Mingus, Novi, Antosa. Iya Pak. Enggak, Bang. Iya Pak. Panggilanmu apa biasanya? Minggus. Oh, Mingus. Soalnya kalau Sabana itu kayak fried chicken di Jakarta tuh. Banyak. Ya di Lampung juga banyak Pak. Oh iya betul. Baik, Mingus. Itu ya Mingus ya. Jadi kalau kita bicara time to live, itu bukan seberapa banyak paket itu berputar dalam sebuah jaringan, tapi seberapa banyak dia sudah melewati sebuah router. Jadi kalau dia lewat satu buah router, dia akan berkurang time to live-nya sebanyak 1 kali. Gitu. Jadi kalau 144, maka dia masih punya jatah 144 kali melewati router ya. Router ya, ingat ya tadi. Kalau sudah habis, dia paketnya di drop. Supaya nggak jadi traffic, nggak memenuhi jalan. Kalau kita analogikan mobil dan jalan raya gitu ya. Baik, saya buka lagi. Denis, mau bertanya? Sepertinya sudah diskusi sama temannya di belakang. Tidak Pak, itu ikut-ikutan mau tahu aja Pak materinya. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Nanti kuisnya ikut juga gitu ya. Iya di kelas lain Pak. Oh di kelas lain, oke, nggak ada masalah. Next, ada pertanyaan lagi. Sepertinya muka-mukanya sudah muka-muka menanti tugas gitu kan ya. Wah, luar biasa. Semangat kayaknya mau ngerjain tugas. Kayak udah pada baca buku kayak ini, matanya mata-mata ngantuk gitu kan. Baik, khusus pekan ini karena saya senang sekali melihat Minggus menjadi One Punch Man, nggak ada tugas. Ada tugas, silakan istirahat dulu. Pekan depan kita belajar rapid dressing. Tugasnya cuma satu, tadi saya sudah sampaikan di kelas sebenarnya perjalanan saya ngajar tadi. Adalah install paket tracer ya. Jadi coba pelajarin paket tracernya, dasar-dasarnya dulu. Minimal narik PC-nya, nyambungin kabelnya, tahu dulu lah.
Jadi pekan depan saya nggak dari nol mulainya, kira-kira kayak gitu. Baca-baca dulu lah tutorial-tutorialnya. Nyambungkan 2-3 PC gimana gitu. Masukin IP address-nya gimana. Ya kayak gitu aja. Baik, cukup? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita Udah cukup Pak, terima kasih Pak. cukupkan pertemuan malam ini sampai sini. Selamat beristirahat. Saya kira kalau malam-malam dikasih tugas terus, capek juga. Saya aja belum sempat ngoreksi tuh, udah segitu banyak tugasnya kan. Tambah tugas lagi, saya juga pusing ngoreksinya nanti. Baik, Cukup Pak. ya? Baik, Baik, Pak. saya akhiri. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan pekan keempat ini ya. Sampai jumpa lagi pekan depan. Kayak pekan depan masih seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya izin live. Silakan kalau ada yang mau ngobrol gitu ya. Atau ada yang mau cari kesempatan nembak ceweknya, ya silakan. Boleh-boleh saja. Oke. Makasih ya, saya live ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Waduh, ngomong sama Minggus juga udah keluar ya. Baru mau ngomong, waduh. Assalamualaikum.